soal pengalaman kerja saya, kalau soal ngantuk itu enggak ada. Karena Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, berjumpa kembali dengan saya dalam podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Kali ini ada yang berbeda, hostnya beda, bintang tamunya juga beda. Untuk lebih detailnya nanti kita ulik-ulik bersama siapakah bintang tamu kita, berasal dari mana, sebagai apa, namanya siapa. Baiklah, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Sabi. Selamat pagi Bapak Fauzi. Iya. Bisa diperkenalkan kepada sahabat Bawaslu, namanya siapa, nama lengkapnya? Nama saya Pak Sapi, staf pendukung dari Bawaslu Kota Probolinggo. Oh iya, artisnya Bawaslu ini ya. Begitulah kiranya. Iya. Oh iya, Pak Sapi di Bawaslu Kota ya? Iya, betul. Oh, sudah lama Pak Sapi di Bawaslu Kota? Ya, sudah lama sih. Kalau menurut dari kinerja mulai dari 98 Pak Sapi ya. Mulai dari Panwaslu. Oh, masih Panwaslu Pak Sapi ya? Ya, betul sekali. Waduh, berarti termasuk senior ya Pak Sapi ya? Bukan gitu sih. Oh iya. Iya. Pak Sapi ini di kota sebagai staf apa Pak Sapi? Saya sebagai staf pendukung untuk Bawaslu Kota Probolinggo sekarang ini. Iya. Bagus sekali. Berarti sering dengar juga katanya Pak Sapi ini sebagai apa? Transporter, apa ada grup transporter ya Pak Sapi ya? Nah, itulah. Iya. Dengan adanya grup transporter sejatim, itu semua mencakup tentang driver-driver se-Jawa Timur. Oh ya, sebagai pengetahuan juga buat sahabat Bawaslu, jadi Pak Sapi ini adalah driver sekaligus staf ya, pendukung di Bawaslu Kota. Jadi yang sering ngantar komisioner kemana-mana Pak Sapi berarti ya? Nah, itulah karena yang dipercaya itu hanya saya. Ya. Jadi untuk semua komisioner dan sekretaris kalau keluar kota pasti saya yang ngantar. Oh, gitu. Iya. Sebagai driver Pak Sapi ya, saya juga driver tapi nggak selalu sih kalau di sini, cuman kadang-kadang. Sebagai driver Pak Sapi ya, itu kan pasti ada suka dan dukanya. Kalau suka saya tidak mau tanya dulu. Nah, betul. Cuman saya tanya dulu, dukanya dulu. Yuk. Nah, dukanya itu ya gimana Pak Safi? Kalau kita ini ada keperluan dalam rumah tangga, nah itu meluangkan waktu, membuang dari keperluan rumah tangga. Harus mengutamakan kantor ya, kan kerjaan di kantor. Oh iya, karena kita sebagai staf di Bawaslu Kabupaten ini dan kota, khususnya Bawaslu ya. Nah, itu kan kita dituntut untuk kerja penuh waktu Pak Sapi ya. Untuk kerja di Bawaslu itu enggak mengenal waktu. Betul. 24 jam harus siap. Iya. Gitu. Itu dukanya Pak Sapi ya. Selain itu apa ada lagi Pak Sapi? Selain harus meluangkan waktu, istilahnya harus memilih antara waktu keluarga sama waktu yang di kantor. Selain itu apa lagi Pak Sabi? Ya memang keluh kesahnya dalam kerja 24 jam. Iya. Ya semuanya harus bisa dilaksanakan. Iya. Gitu. Pernah ngantuk nggak Pak Sapi? Nah, soal pengalaman kerja saya, kalau soal ngantuk itu enggak ada. Karena saya itu mulai dari nol, itu sudah berkecimpung dalam kerja berat. Oh gitu Pak, tidak pernah ngantuk ya? Itulah. Nggak, soalnya ada beberapa supir katanya kalau jam segini ngantuk. Kayak saya ya, saya sendiri nih pengalaman pribadi Pak Sapi. Saya kalau udah agak malam gitu kan ngantuk Pak Sapi. Gimana caranya supaya tidak ngantuk Pak Sapi? Itu gini. Gimana? Itu dari terkebiasaannya seorang menjadi driver.
itu mulai dari nol atau itu langsung jadi. Kalau orang mulai dari nol, dari menjadi seorang driver, rasa ngantuk itu memang tidak ada. Tapi kalau driver langsung jadi, nah itu orang yang tidak siap untuk bekerja jadi driver. Karena apa? Karena orang yang siap langsung jadi driver itu sudah waktu untuk istirahat itu tidak dipenuhi gitu. Berarti dari kebiasaan juga Pak Sapi ya. Jadi karena sudah setiap hari biasa nyetir sampai jam sekian jadi nggak ngantuk Pak Sapi ya. Betul. Nah, soalnya ada beberapa tips juga yang disampaikan sama teman-teman ya. Jadi ada yang minum kopi, ada yang jadi ngemut cabe begitu ngantuk, digigit cabenya kan, ada yang seperti itu. Apa Pak Sapi ada ritual-ritual tertentu apa atau kebiasaan-kebiasaan lain untuk mengusir ngantuk lah? Untuk ritual kayak gituan cuma hanya satu sebagai teman dalam driver, itu cuma hanya rokok saja. Oh, Pak Sapi merokok ya? Iyalah, kalau nggak ngerokok kita tegang untuk nyetir, akhirnya tegang terus. Gitu kalau diselingi sama merokok ya, jadi nggak ngantuk ya? Ada rasa ngantuk. Selama 24 jam, biarpun 2 hari 2 malam siap. Paling lama selama di Bawaslu Pak Sapi ya, istilahnya paling lama di dalam kendaraan lah Pak Sapi nyetir, paling lama berapa jam Pak Sapi nyetir? Kalau untuk saya ya selama di Bawaslu Pak Sapi, selama di Bawaslu ya siap pakai 24 jam ya, siap tidak tidur gitu. Iya. Paling jauh kemana Pak Sapi nyetir? Waduh, kalau tentang masalah kayak untuk setir menyetir itu ya lihat rutenya. Iya. Kalau kita ini diajak orang kemanapun harus siap 24 jam. Iya. Nah itu kalau sukanya Pak Sapi, tadi kan dukanya sudah ditanyakan. Sekarang kalau sukanya jadi driver di Bawaslu itu apa Pak Sapi? Nah, untuk sukanya itu menjadi driver, kita banyak pengalaman tentang daerah mana gitu ya, kota mana, kabupaten mana yang kita tuju. Oke. Kalau begitu Pak Sapi, yang istilahnya kota yang baru dikunjungi karena bekerja di Bawaslu, mana Pak Sapi? Kota atau kabupaten yang dikunjungi karena bekerja Bawaslu. Istilahnya saya kalau karena Bawaslu nggak nyampe ke daerah ini, misalkan saya Pak Sapi ya nggak nyampe ke kota Probolinggo karena nggak kerja Bawaslu. Setelah kerja Bawaslu saya jadi nyampe ke kota Probolinggo. Nah, mana daerah mana Pak Sapi? Keluh kesahnya kita ini bekerja di Bawaslu Kota Probolinggo, kita banyak pengalaman ke kota-kota se-Jawa Timur. Se-Jawa Timur Pak Sapi ya? Ya. Iya. Jadi Pak Sapi sudah ke 38 kap kota Pak Sapi ya? Nah, sudah pernah? Sudah pernah Pak Sapi ya? Sudah saya sudah dijelajahi semua ya? Sudah dijelajahi semua. Oh iya. Hebat sekali Pak Sapi. Saya aja belum pernah. Saya ke Pacitan belum Pak Sapi. Wow. Pacitan. Kalau Pacitan itu rutenya amat ngeri Pak Sapi ya. Dan juga 100 kilo itu jalannya nikung naik turun Pak Sapi ya. Betul. Oh iya, itu tuntutan sekali. Jadi para driver ini dituntut untuk waspada, siaga, tidak boleh lelah, tidak boleh capek selama mengemudi Pak Sapi ya. Nah itu benar. Karena yang dibawa nyawa Pak Sapi ya. Iya betul. Karena kita ini sebagai driver, kita harus bisa ngomong, bisa kenyamanan untuk sebagai driver. Iya, jadi ada kadang kan Pak Sapi ya, supir yang istilahnya oke lah, nggak ngantuk, terus nggak capek, tapi kadang kan dia bawanya nggak nyaman gitu loh. Nah betul. Nah jadi kan kita juga harus dituntut seperti itu Pak Sapi ya. Yaitu kita sebagai driver harus jeli
harus pandai, ya, harus pintar untuk selah dalam perjalanan. Iya. Gitu. Kalau akhirnya saya muncul pertanyaan Pak Sapi. Kalau Pak Sapi komisionernya ada berapa? Untuk Kota Probolinggo, komisionernya itu ada 3 orang. Ada 3 ya? Ya. Oh ya, ada 3 orang ya. Di antara ketiga orang ini Pak Sapi paling seneng bawa yang mana? Semuanya itu saya enggak tebang pilih. Enggak tebang pilih Pak Sapi ya? Sama. Nice. Berarti semua sama Pak Sapi ya? Yang penting kita itu pinter-pinter ngomongnya. Oh iya. Jadi itu cocok. Berarti Pak Sapi pelayanan maksimal Pak Sapi ya. Monggo Pak Sapi dinikmati kopinya. Terima kasih sangat ini. Saya sudah dijamu dengan baik. Nice. Kabupaten sama-sama Pak Sapi. Saya kan kalau ke kota kan juga dijamu sama Pak Sapi. Gitu loh. Amin. Alhamdulillah. Syukurilah. Iya. Sekarang Pak Sapi sehari-hari aktivitasnya apa Pak Sapi? Wah, kalau untuk saya aktivitas itu tidak bisa dijangkau. Karena semuanya itu mencakup ke saya. Oh, jadi kalau kemana-mana Pak Sapi pasti sama Pak Sapi ya? Ya, dan juga untuk antar jemput ya juga saya. Oh, Pak Sapi juga ya? Betul. Kira-kira misalkan masa Pak Sapi tidak pernah sakit? Kan tidak mungkin. Ya. Kalau misalkan Pak Sapi sakit atau berhalangan, siapa yang gantikan? Ya, semuanya itu kita syukuri dan kita nikmati dalam bekerja di Bawaslu Kota Probolinggo. Ya, kalau memang kehendak Allah kita ini sakit, ya ada penggantinya, entah siapa dari staf mana. Gitu ya. Jadi masih ada ya? Iya. Jadi karena semuanya itu enggak semuanya enggak bisa untuk mendriveri. Ya, kita ini kan cuman masih makhluk Allah, manusia biasa Mas Sapi ya. Masih punya rasa salah, hilaf, sakit, kekurangan itu kan milik kita. Kesempurnaan itu hanya milik Allah Pak Sapi ya. Semuanya itu saling toleransi lah. Iya. Jangan sampai punya sifat iri, dengki dalam pekerjaan itu. Iya, saya jadi ngomong-ngomong Pak Sapi, usianya berapa sih Pak Sapi? Wah, kalau untuk saya ini usia ini wajah muda, umur tua. Ya itu Pak Sapi. Jadi saya kok jadi penasaran Pak Sapi ini usianya berapa? Padahal saya sudah lama berinteraksi dengan Pak Sapi. Saya itu usia 51. 51 Pak Sapi. Dalam untuk wajah itu harus punya keinginan senang terus gitu loh, happy terus ya. Iya, ajeb Pak Sapi. Nah, itu resepnya untuk gaya hidup kita supaya kita awet muda. Jujur sahabat Bawaslu, saya baru tahu kalau Pak Sapi itu usianya 51. Ya, betul. Ini terlihat sebaya dengan saya, padahal 20 tahun lebih muda lah. Terlihat 20 tahun lebih muda Pak Sapi. Ya, beginilah wajah kita. Ya. Happy terus itu. Jadi resepnya untuk awet muda itu happy Pak Sapi ya. Iya betul. Jangan ngeluh tentang pekerjaan. Semuanya itu harus dilakoni dengan tulus gitu. Wah, udah nikmat. Iya. Jadi kerja itu. Jadi dalam bekerja itu memang harus dijalani, dilewati, dinikmati dan disyukuri Pak Sapi ya. Itu membuat kita semakin awet muda. Betul. Begini Pak Sapi. Misalkan Pak Sapi, kalau ke provinsi Pak Sapi ya, kantor Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Seberapa sering Pak Sapi kalau dalam satu minggu? Misalkan pas ada tahapan pemilu, Pak Sapi dalam satu minggu bisa berapa kali ke Surabaya? Ya, kalau ke Surabaya karena saya itu sebagai pengemong 3 komisioner, saya itu harus siap 24 jam. Ada undangan, ya kita meluncur untuk mengantarkan. Walaupun setiap hari Pak Sapi? Walaupun setiap hari, biarpun ada undangan 2, saya siap untuk bekerja. Ini yang perlu saya ulik-ulik ini Pak Sapi. Misalkan Pak Sapi ya, kan sekarang kan ada 3 komisioner Pak Sapi di kota. Misalkan sekarang yang diundang
divisi Kordiv SDM misalkan. Ya. Nah, terus ada undangan. Terus di hari yang bersamaan, ini misalkan yang Kordiv SDM diundang ke Surabaya. Di hari yang bersamaan ada Kordiv Sengketa misalkan diundang ke Malang. Lah, gimana Pak Sapi caranya? Caranya itu begini. Ya, gimana? Kalau komisioner kita ini bisa bareng, oke, monggo saya antar sampai tujuan. Tetapi kalau tidak mau bareng, ya bagaimana caranya? Ya. Tentang komisioner itu yang ke tempat lain. Oh, gitu Pak Sapi ya. Berarti betul. ada cara lain lah ya. Ada cara lain. Gitu, semuanya gitu. Bisa mungkin pakai mobil kendaraan lain atau supir lain gitu, bisa Pak Sapi ya. Bisa. Iya. Karena ini kita ini harus siap ngomong sepenuhnya. Iya. Ke komisioner. Oke, baiklah sahabat Bawaslu. Kira-kira Pak Sapi, ini kan sudah panjang, lebar, dan tinggi nih ngomongnya sama Pak Sapi. Kira-kira Pak Sapi ada pernyataan atau ada closing statement lah. Kita punya kebiasaan seperti itu di podcast Bawaslu Pak Sapi. Closing statement bisa nasihat, bisa kata-kata mutiara mungkin yang Pak Sapi sampaikan untuk sahabat Bawaslu spesial. Monggo, silakan Pak Sapi. Untuk semua dan seluruh, monggo, silakan Pak Sapi. Bawaslu se-Jawa Timur, kita harus siap kerja 24 jam. Iya. Siap pakai gitu. Siap pakai ya Pak Sapi. Ya, betul. Iya. Oke. Itu saja Pak Sapi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Sapi. Baiklah sahabat Bawaslu, tidak perlu berlama-lama lagi. Saya rasa sudah cukup untuk perbincangan podcast kita kali ini dengan Pak Sapi, staf atau driver Bawaslu Kota Probolinggo. Akhirnya dari saya, kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sapi. Amin.